Bab 876. Jack mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, kebetulan aku tidak dalam suasana hati yang baik beberapa hari ini. Karena kalian semua datang untuk misi bunuh diri, jangan salahkan aku atas kematianmu. Jack tersenyum. Selusin orang melompat turun dari pepohonan di sekitarnya begitu dia menyelesaikan kalimatnya, mengelilingi Jack. Anak muda, kamu benar-benar cukup pintar untuk mengetahui bahwa kami di sini untuk membunuhmu. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Namun, saya tidak berpikir itu ide yang baik bahwa Anda begitu percaya diri karena kami memiliki sekelompok besar orang di sini. Tepuk, tepuk. Mengikuti suara orang bertepuk tangan, Neil dan Ken juga berjalan keluar dari sepetak semak pendek. Jack, kamu tidak tahu tentang ini, kan? Kamu pasti sekarat hari ini. Ken tersenyum dingin. Ivan sibuk dengan sesuatu di perusahaannya dan sayang sekali dia tidak bisa menyaksikan kematian Jack secara langsung. Namun, Ken berjanji kepada Ivan bahwa dia akan segera mengirimkan foto Jack terbunuh setelah kematian Jack agar Ivan bisa berbagi kebahagiaan mereka juga. Oh begitu, jadi kalian berdua. Jack melirik mereka dan mengepalkan tinjunya. Bagus, aku bisa membunuh kalian berdua juga sehingga kalian bisa berhenti membuatku bermasalah sepanjang waktu. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan tapi aku tidak tahu kalian masih tidak akan menyerah sampai hari ini. Petik 2. Haha, Jack, berhentilah berpura-pura. Jika asumsiku benar, kamu telah diracuni. Kamu mungkin telah mengeluarkan racun dari tubuhmu, tapi aku tidak percaya bahwa tubuh dan kemampuan bertarungmu tidak terpengaruh. Neil tersenyum dingin dan melihat para pembunuh di sekitar mereka. Saat ini, siapapun di sekitar sini mungkin bisa membunuhmu. Namun, kami mempekerjakan banyak orang hanya untuk aman. Lihat betapa baiknya kami memperlakukanmu. Aku khawatir kalian semua akan kecewa hari ini. Jack tertawa, membalik tangannya dan beberapa jarum perak muncul. Ya ampun, anak muda, kamu telah belajar cara menggunakan senjata tersembunyi. Kebetulan aku juga tahu cara menggunakan teknik ini. Seorang wanita mulai tertawa dingin. Kita semua di sini hari ini adalah pembunuh di urutan teratas daftar pembunuh distrik Barat Daya. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, akan sulit bagimu untuk pergi dari sini hidup-hidup. Setelah wanita itu berbicara, dia melambaikan tangannya dan beberapa pisau terbang ke arah Jack. Jack melambaikan tangannya dan jarum perak di tangannya terbang keluar. Jarum Jack cepat tapi para pembunuh di sini hari ini bukanlah orang lemah. Beberapa dari mereka segera mengeluarkan senjata mereka dan menghindari serangan itu. Beberapa dari mereka bergerak ke satu sisi dengan cepat atau membungkuk ke belakang untuk menghindari jarum Jack. Banyak jarum Jack bertemu pisau terbang wanita itu dan semua senjata tersembunyi jatuh ke tanah. Namun, pria yang memimpin Jack ke sini, pengawal keluarga Clark, tertusuk beberapa jarum di kepalanya. Dia jatuh ke tanah dan mati. Neil dan Ken cukup ketakutan ketika mereka melihat pertarungan sudah dimulai. Mereka memiliki selusin pengawal dengan mereka meskipun mereka berdiri cukup jauh dari Jack. Mereka tanpa sadar melangkah beberapa meter sebelum berdiri diam. Orang ini benar-benar baik. Pembunuh wanita itu berbicara dengan dingin setelah dia melihat bagaimana Jack berhasil memblokir pisau terbangnya meskipun mereka terbang ke arahnya dengan sudut yang begitu rumit. Biarkan aku mencoba. Seorang pria botak, yang memiliki palu besar di tangannya, tiba-tiba melompat dan menghantamkan palu ke arah Jack dengan kedua tangannya. Jack membalik tangannya ketika dia melihat pria itu melompat ke bawah dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Bab 877. Ya Tuhan, cincin itu adalah harta karun. Aku mendengar desas-desus bahwa ada cincin yang bisa menyimpan barang-barang dan bahwa cincin ini adalah harta karun. Cincin di tangan orang ini jelas merupakan harta yang tak ternilai. Orang tua yang berada di urutan kedua dalam daftar pembunuh mau tak mau mulai berseru dan matanya memerah. Dia bergegas menuju Jack dengan pedangnya setelah dia berbicara seolah-olah dia takut orang akan memukulinya. Ini adalah harta karun tapi aku khawatir kamu tidak akan hidup cukup lama untuk menggunakannya. Jack tersenyum dan bergerak. Dia sangat cepat sehingga dia menghilang. Ketika Jack muncul lagi, dia sudah berada di sebelah lelaki tua itu, dan pedang di tangannya dengan cepat mematahkan pedang di tangan lelaki tua itu. Apa? Orang tua itu tercengang dan mulai berseru. Jack bertindak terlalu cepat dan pedang di tangan Jack bukanlah pedang biasa. Pedang itu adalah harta karun luar biasa yang sangat tajam dan bisa menembus besi seperti lumpur. Setelah gelombang angin bertiup melalui mereka, Jack berhenti bergerak.
Orang tua itu dipotong menjadi dua bagian dengan satu gerakan cepat. Darah berceceran di mana-mana, dan lelaki tua itu pasti sudah mati. Apa? Saat Jack membunuh lelaki tua yang berada di urutan kedua dalam daftar, lelaki yang melompat sebelumnya dihancurkan dengan palu. Dia awalnya berpikir bahwa Jack tidak akan bisa menghindari serangannya. Dia tidak tahu bahwa Jack secepat kilat dan berhasil menghindari serangannya dalam waktu sesingkat itu, menyebabkan dia kehilangan serangannya. Bagaimana mungkin? Hades sudah mati. Pembunuh yang tersisa sangat percaya diri tetapi setelah mereka melihat lelaki tua itu, yang kedua dalam daftar pembunuh, mati, wajah mereka menjadi pucat. Pria di depan mereka sekarang tampak menakutkan dan jelas bukan orang yang sederhana. Mereka berpikir bahwa salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuhnya tetapi tampaknya akan sulit bagi sekelompok dari mereka untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin? Salah satu dari mereka mati. Orang tua ini sepertinya berada di urutan kedua dalam daftar pembunuh, Hades. Neil sedikit takut ketika melihat pemandangan ini. Keterampilan tempur Jack tampaknya tidak terpengaruh oleh racun. Selain itu, dia tidak hanya tidak terpengaruh, keterampilan bertarungnya juga tampak lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Ah! Seorang pria parubaya mengertakkan gigi dan bergegas menuju Jack. Tinju Tiger. Pria itu berteriak keras dan meninju. Gelombang udara yang menakutkan menyerbu dan pukulannya terdengar seperti geraman tiger yang lembut. Pada saat ini, Jack melihat seekor tiger ilusi bergegas ke arahnya. Jack mengayunkan pedangnya dan gelombang udara pedang yang menakutkan muncul. Tiger itu menghilang dan gelombang udara pedang yang menakutkan mematahkan salah satu lengan pria parubaya itu. Ah! Pria parubaya itu tidak bisa menahan rasa sakit dan berteriak keras. Wajahnya pucat seperti kertas dan urat-urat di dahinya menonjol. Bagaimana serangan pemuda ini bisa begitu menakutkan? Dia benar-benar bisa membunuh seseorang hanya dengan pedang udara. Kali ini, para pembunuh ini sekali lagi merasa terancam oleh kematian. Bab 878. Pengawal ini, yang sangat kuat dan telah membunuh banyak orang sebenarnya takut pada saat ini. Bagaimanapun, kekuatan tempur pembunuh kedua dalam daftar bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Namun, orang itu dengan mudah dibunuh oleh Jack. Dengan dua gelombang pedang lagi, dua orang yang memiliki peringkat lebih rendah dalam daftar pembunuh terbunuh. Kita semua menyerang bersama. Pria dengan palu itu melangkah maju sekali lagi dan bergegas menuju Jack. Kali ini, Jack tidak memberi pria itu kesempatan. Dia menghilang dalam sekejap dan tiba-tiba muncul di belakang punggung pria itu, mengayunkan pedangnya ke arahnya. Pria itu hanya melihat kilatan di depan matanya dan Jack menghilang. Menyusul hilangnya Jack, rasa krisis, yang menyebabkan kulit kepalanya menjadi mati rasa muncul dan itu membuatnya takut. Dia ingin berbalik dan melawan tetapi sudah terlambat. Pedang itu melintas dan pria itu jatuh ke tanah. Jack terus mengayunkan pedangnya dan udara pedang mengalir ke arah musuh, membunuh beberapa orang. Kita bukan lawan orang ini. Tidak mungkin kita mendekatinya dengan semua pedangnya. Salah satu pembunuh hampir putus asa. Setelah beberapa saat, 8 dari mereka mati dan sisanya bahkan tidak bisa menyentuh Jack. Lari, kekuatan tempur orang ini sebanding dengan dewa perang. Pria itu, yang pertama dalam daftar pembunuh, ingin berbalik dan lari. Sayangnya, Jack tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia membunuh mereka dengan beberapa ayunan pedangnya dan para pembunuh itu jatuh ke lantai dengan tatapan ngeri di mata mereka. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Lusinan orang ini adalah master dalam daftar pembunuh. Neil dan Ken tidak percaya. 20 lebih pengawal yang mereka bawa sangat ketakutan sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Giliranmu. Jack tertawa dan berjalan ke arah mereka, selangkah demi selangkah. Serang dia. Tahan dia. Ken sangat ketakutan sehingga dia berteriak pada pengawalnya saat dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Lari. Para pengawal itu sangat ketakutan. Ada begitu banyak master di sana dan tidak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Jack. Bagaimana mungkin mereka, pengawal biasa, menjadi lawan Jack? Jack menyeringai dingin dan segera menyusul orang-orang ini. Dia membunuh Ken dan yang lainnya di tempat. Bab 879. Jack membalik tangannya dan menyembunyikan jarum di tangannya saat dia melihat tubuh musuh di lantai. Ken dan Neil telah bersekongkol melawannya. Dia sudah memberi mereka beberapa peluang tetapi mereka masih terobsesi untuk mendapatkannya sehingga mereka tidak bisa menyalahkannya.
Adalah hal yang baik untuk membunuh lawan-lawan ini karena itu akan menjamin kehidupan yang damai di masa depan. Namun, Jack bertanya-tanya mengapa baik Ivan dan Sena tidak datang. Akan lebih baik jika mereka berdua datang karena ini akan mencegahnya dari kekhawatiran lain jika dia membunuh mereka juga. Terutama Sena, yang meracuninya sebelumnya. Jika dia ada di sini, Jack tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tersenyum acuh tak acuh di dalam rumah halaman dan menangkupkan tangannya ke arah Joan. Salam Nona, saya kepala pelayan keluarga White saat ini. Kami mengundang Anda ke sini hari ini dengan harapan Anda dan Tuan Muda dapat kembali ke keluarga White. Keluarga dalam bahaya sekarang dan tuannya sakit parah. Wanita muda di sisi pria tua itu juga angkat bicara. Ya, Bibi, bagaimanapun, Jack adalah putra tuan dan kami berharap dia bisa mengakui keluarganya. Joan mulai tersenyum dingin ketika dia mendengar apa yang mereka katakan, bagaimana Anda memperlakukan kami sebelumnya. Anda berharap anak saya akan kembali sekarang karena dia memiliki beberapa prestasi. Mata Joan memerah saat dia berbicara. Apakah kalian tahu bagaimana aku bertahan selama bertahun-tahun dengan Jack? Apakah kalian tahu betapa sulitnya hidup kita? Bibi, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah Tuan meminta orang untuk mengirim kalian 1 juta setiap tahun? Meskipun tidak banyak, itu seharusnya cukup bagi kalian untuk menjalani kehidupan yang nyaman, kan? Pria tua itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa 1 juta adalah jumlah yang kecil untuk keluarga kulit White, tetapi itu pasti cukup bagi orang normal untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Apa? 1 juta? Joan tercengang dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sejak kapan Nash White memberi kami 1 juta setiap tahun? Kami tidak pernah menerima apa-apa. Ketika saya sakit sebelumnya dan membutuhkan 1 juta untuk operasi saya, Jack berlutut di depan rumah keluarga White sepanjang malam. Akibatnya, dia dihina dan dipukul oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang wanita. Kami bahkan diminta untuk pergi. Seorang wanita, orang tua itu terkejut dan segera berkata, Bibi, kami tidak tahu tentang ini. Sebagai kepala pelayan keluarga White, saya tidak tahu bahwa hal seperti ini terjadi. Dia berhenti di sini dan akhirnya berbicara dalam kesadaran. Tidak heran Jack memiliki sikap yang kuat ketika kita bertemu dengannya kemarin dan menolak untuk mengikuti kita pulang. Ada kesalahpahaman besar di antara kita. Kamu tidak tahu ini. Wanita itu mengatakan bahwa dia melakukannya di bawah perintah kepala pelayan dan tuan. Dia meminta Jack untuk pergi dan bahkan memanggilnya anak Abe Start. Joan juga terkejut dan langsung menjawab. Aku mengerti sekarang. Pria tua itu mengepalkan tangannya. Itu pasti wanita itu, Lily Lagorio. Dia orang yang tidak toleran dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Tuan masih meminta seseorang untuk mengirimi Anda uang meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan dalam keluarga White dan tidak berani menjemput kalian kembali karena dia takut pada keluarga Lagorio. Sepertinya Lily yang melakukan perbuatan buruk ini. Wanita ini. Joan tersenyum dingin. Dia menggertak kami ibu dan anak bertahun-tahun yang lalu. Joan terus berbicara. Ini cukup lucu bagi saya karena Nash White tidak pernah datang mencari kami selama bertahun-tahun. Mengapa dia datang sekarang? Selain itu, dia takut pada keluarga Lagorio bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia menginginkan bantuan mereka untuk menjadikan keluarga White keluarga aristokrat yang tertutup. Mengapa? Apakah dia tidak takut pada mereka lagi? Orang tua itu tersenyum pahit dan berbicara tanpa daya, keluarga Lagorio sebelumnya cukup kuat dan memberikan banyak bantuan kepada keluarga White. Namun, sekarang setelah keluarga White telah menjadi keluarga aristokrat yang tertutup, keluarga Lagorio kehilangan banyak tuan di pertengkaran besar setelah mereka menyinggung keluarga lain. Status keluarga Lagorio sekarang telah menurun. Karena dia tidak takut dengan keluarga Lagorio sekarang, dia ingin mengakui bahwa Jack adalah putranya. Joan tertawa dingin. Dia pengecut yang menyebabkan Jack begitu menderita. Jack tidak perlu pergi ke medan perang jika dia tidak perlu menyelamatkanku. Untungnya anakku selamat dari semua ini. Jika tidak, Jack akan mati di medan perang dan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat anak saya lagi. Saya tidak akan memaafkan Nash White dengan mudah. Bab 880. Nyonya, Anda tidak bisa menyalahkan tuannya karena dia memiliki kesulitannya sendiri. Sebagai tuan keluarga kulit White, dia harus mempertimbangkan yang terbaik untuk seluruh keluarga. Selain itu,
Dia memang mengatur 1 juta untuk diberikan kepada Anda setiap tahun dan tidak ada seorang pun di sini yang tahu tentang insiden di mana putra Anda berlutut di luar rumah sepanjang malam. Pria tua itu berbicara dengan cemas. Oleh karena itu, pasti wanita itu, Lily Larogio, yang meminta pekerjanya berbohong padamu, menciptakan kesalahpahaman besar di antara kita. Wanita muda itu memikirkannya dan juga berkata, Bibi, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin memaafkan tuannya. Namun, tuannya sedang sekarat dan saya sangat berharap Anda akan kembali dengan tuan muda untuk mengunjunginya. Pikirkan itu sebagai kesempatanmu untuk memberikan penghormatan terakhirmu kepada tuannya. Tuan telah menggumamkan namamu setiap hari. Saya percaya bahwa dia akan datang menemui tuan muda Jack jika dia bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Apakah hal-hal yang buruk sekarang? Joan sedikit khawatir ketika dia mendengar apa yang dikatakan gadis muda itu. Bagaimanapun, dia pernah mencintai Nash dan tidak dapat disangkal bahwa dia adalah ayah Jack. Joan tidak khawatir ketika mendengar lelaki tua itu mengatakan bahwa Nash sakit parah. Dia tahu bahwa keluarga White sekarang menjadi keluarga aristokrat yang tertutup. Ini berarti bahwa mereka memiliki banyak bawahan dan tuan yang hebat bersama mereka. Nash akan mudah diobati bahkan jika dia sakit. Namun, tampaknya menjadi masalah serius yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Kondisi tuannya cukup serius. Kami mempekerjakan banyak dokter terkenal sebelumnya tetapi tidak ada yang berhasil. Wanita muda itu tersenyum pahit dan terus berbicara. Sekarang, satu-satunya harapan tuan adalah agar tuan muda Jack kembali dan mewarisi properti keluarga White. Dia berharap kalian berdua bisa memaafkannya atas ketidakmampuannya bertahun-tahun yang lalu dan ketidakmampuannya untuk menjagamu. Mewarisi properti. Bukankah Lily memiliki seorang putra bersamanya? Mengapa dia membutuhkan Jack untuk kembali dan mewarisi properti keluarga? Joan terkejut dan merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin rumit. Selain itu, Lily tidak mungkin membiarkan Jack mewarisi properti keluarga White sesuai dengan karakternya karena dia adalah istri Nash White. Orang tua itu tersenyum pahit sebelum berbicara, dia pergi ke hutan yang tidak dikenal dengan beberapa tuan muda dari keluarga lain, dia tidak pernah kembali setelahnya. Kami pikir dia mungkin telah dimakan oleh binatang buas di hutan. Bagaimana mungkin? Apakah kalian tidak mengirim siapapun untuk mencoba dan menemukannya? Joan sangat terkejut. Nash dan Lily hanya memiliki 1 putra dan mereka pasti sangat sedih jika dia meninggal. Tidak heran Nash ingin Jack kembali dan mewarisi harta keluarga karena Lily dan putra satu-satunya dianggap meninggal. Baiklah, aku sudah mengerti apa yang sedang terjadi dan aku akan menjelaskan semuanya kepada Jack. Namun, aku tidak yakin apa keputusannya tapi aku akan menghormati apapun yang dia putuskan. Joan memikirkannya dan berkata, kami sudah menyewa rumah ini selama 1 minggu. Jika Jack mau mengikuti kami kembali, dia bisa datang kapan saja dalam minggu ini. Bersambung.